Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukadan Dekarang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, di tengah situasi kehidupan saat ini yang dihadapi, sebagian besar masyarakat rentan menghadapi stres dan jika tidak diatasi sejak dini bisa menimbulkan gangguan kejiwaan yang lebih serius. Nah, hari ini di Perempuan Bali Bicara kita akan mengambil sebuah topik yaitu gangguan mental, gejala, penyebab, dan bagaimana cara mengobatinya. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu DRA Nimade Swastini MSI. Beliau adalah Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bu Kade. Apa kabarnya Bu Kade? Sehat selalu Bu ya? Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio dan ya pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Dr. Luh Suryani SPKJK. Beliau adalah seorang psikiater dan pemerhati kesehatan mental dari Suryani Institute Mental Health. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Baik. Selalu sehat ya, Prof ya? Harus selalu sehat. Harus selalu sehat, dan yang pasti yang mencolok mata saya ini, busananya yang Prof yang kenakan warnanya merah. Prof, ini kalau merah juga bisa membangkitkan aura nggak sih, Prof? Iya, justru ingin merangsang diri sendiri dengan warna ini kita bisa merasa saya tetap muda seperti yang lainnya. Saya tetap merasa muda. Nah, ini yang biasanya kan orang tua disuruh jangan berias, jangan makin tua makin layu. Nah, sekarang kita tunjukkan makin tua makin menarik. Makin berumur makin menarik. Itu yang ditekankan oleh Profesor. Prof, ini di tengah kesibukan Prof juga kita mengetahui Prof juga seperti yang Prof sampaikan tadi tidak muda lagi, tetapi masih kelihatan memiliki jiwa muda seperti itu. Apa rahasianya sih Prof untuk menjaga kesehatan, Prof? Rahasianya terima apapun yang terjadi, itulah yang terbaik yang perlu dirasakan. Kalau kita terus melihat orang lain, kemudian membandingkan, itu akan membuat kita tidak nyaman. Jadi apa yang mampu, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, ya terima. Baik, itu juga yang mempengaruhi jiwa kita nantinya, Prof. Ya, tetapi tetap harus berusaha, jangan terima. Saya sudah capek, ya terus capek. Kalau sudah capek, gimana biar tidak capek? Apakah yang harus dilakukan? Dan kalau memang senang, nyanyi saja. Sekarang kan banyak orang tua tidak berani nyanyi, diam saja. Kalau saya sudah teriak-teriak, entah suara saya bagus atau tidak, tetangga mungkin senang atau tidak, itu urusan mereka. Bisa mengeluarkannya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, lakukan saja. Seperti itu ya, Prof. Sebab kalau tua susah mencari teman yang akan menerima. Nah, untuk itulah kita harus menerima keadaan ini dengan menikmati. Kalau memang senang nyanyi-nyanyi, kalau senang olahraga, kalau tidak teriak-teriak aja. Baik, Prof, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan sharing bagaimana gangguan mental, gejala penyebab, dan cara mengobati ini sendiri. Baik, dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Cokordo Bagus Jaya Lesmana SPKJK. Beliau seorang psikiater dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga. Om Swastiastu, Dr. Co, apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu ya, Dok? Sehat, ya? apalagi terima kasih, Dok. Sudah dikasih motivasi dari senior. Ini harus lebih sehat. Ini lebih sehat lagi ya, lebih semangat. Aura Profesor sudah masuk nih ke dalam tubuh saya nih kayaknya. Baik, terima kasih Dokter sudah hadir juga. Dan langsung saja kita akan awali di Perempuan Bali Bicara Niki sendiri, gangguan mental, gejala, penyebab, dan mengobatinya, cara mengobatinya. Tetapi saya mau ke Ibu Kade dulu selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK. Tapi sebelumnya selamat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 ya Bu Kade ya. Ini luar biasa sekali. Secara nasional sudah dilaksanakan, walaupun melalui virtual kita sudah mengikuti seluruh Indonesia, di mana di ulang tahun Mas ini bahwa berbakti untuk bangsa, berbagi untuk sesama. Hari ini pun berbagi, sharing juga ya, untuk masyarakat kepada semua. Masyarakat tentunya. Iya, betul. Nah, ini kalau kita berbicara tentang gangguan mental, dan Ibu selaku tim penggerak PKK, sekretaris tim penggerak PKK tentunya sudah sering terjun ke masyarakat seperti itu, walaupun saat ini di tengah pandemi juga agak jarang ya Bu ya. Karena dibatasi situasi juga. situasionalnya. Iya. Kenapa sih Bu
tim penggerak PKK, khususnya tim penggerak PKK Provinsi Bali begitu pedulinya terhadap kesehatan mental masyarakat. Jadi, begini deh, jadi salah satu dari tugas tim penggerak PKK yaitu ada 10 program pokok PKK-nya, di mana di sana ada 1 kesehatan. Jadi dan juga hasil Rakernas 9 tahun 2021 bahwa di sini untuk ada yang paling penting di sini yaitu tentang visinya, yaitu bagaimana terwujudnya keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Nah, untuk itulah di masa pandemi ini mungkin banyak yang sudah terkena dampak seperti ini, jadi tetapi dia tidak menyampaikannya secara terbuka. Nah, di sini karena Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menganggap bahwa gangguan ini dan banyak ada di media, di berita-berita juga bahwa banyak ada yang terjadi gejala, banyak yang masyarakat, ada beberapa yang mengalami stres atau mungkin tidak saja sakit fisik tetapi juga mentalnya itu juga perlu di jiwanya, jadi jiwa raganya itu perlu juga kita perhatikan. Nah, di masa seperti ini, jadi Ibu Ketua salah satu dari tugas dari tim penggerak PKK yang bersinergi dengan pemerintah juga, dan juga partisipasi dari masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu sehat. Jadi sehat secara fisik maupun secara mental. Di sinilah beliau sangat concern dan dengan Prof, dengan Ibu Prof, dengan Pak Dokter juga, Cok Bagus. Jadi beliau seperti apa kita mengemas ini. Mari kita punya program, yaitu kegiatan kita adalah di tim penggerak PKK di masa pandemi ini adalah sosialisasi dan aksi sosial. Nah, salah satunya itu adalah sosialisasi inilah melalui media, televisi dan radio, dan juga media cetak dan elektronik. Jadi seperti itu, Ibu Ketua, jadi mari kita sama-sama, karena kita tidak profesional, kita tidak mempunyai ahlinya di kesehatan fisik maupun mental, ayo kita undang pakar. Nah, dari itulah kami berkonsultasi dengan Dr. Cok, juga dengan Prof. Ayo kita sama-sama kemas ini melalui sosialisasi dan juga nanti kita webinarkan. Baik. Jadi ini adalah salah satunya bagaimana kita peduli terhadap masyarakat yang memang kita edukasi supaya mengetahui, supaya sebelum terkena kejadian seperti ini, yuk kita antisipasi dari diri kita dulu sendiri. Ibaratnya yang sering kita dengar dari kecil, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, karena di masa pandemi ini kita berkumpul dengan keluarga. Jadi di rumah berkumpul yang biasanya semua pada ada kegiatannya masing-masing, sekarang berkumpul dan di sini kepala keluarga kehilangan mata pencaharian, dan juga ibu rumah tangga juga sibuk dengan pelajaran anak-anaknya yang online, yang tidak biasa sebagai guru sekarang menjadi guru. Nah, inilah perlu. Jadi cuman dia mengemukakannya itu secara terbuka itu belum. Baik. Kemana saya harus? Nah, sekarang kita undang pakar bahwa kemana sebetulnya kita harus curhat atau seperti kejadian seperti ini. Maka dari itu kita dari tim penggerak PKK, ibu-ibu dimanapun berada, nah kita mari sama-sama simak bahwa dari pakarnya sudah kita undang, kita hadirkan beliau Prof. Elka Suryani dengan Dr. Cok Bagus di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan yang kecil ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu Kade, Prof. dan Dr. Cok, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Bagaimana gangguan mental, gejala, penyebab, dan bagaimana mengobatinya masih menjadi topik kita pada hari ini. Kalau tadi Ibu Kadek selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK mengatakan bahwa ada beberapa program, ada 5 program unggulan dari Tim Penggerak PKK. Salah satunya visinya itu adalah terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia Maju tahun 2024. Prof, kalau kita berbicara tentang kesehatan, nah apakah indikator dari sehat itu hanya kita lihat bisa dari fisiknya sajakah, ataukah memang kita harus meneliti juga bahwa sehat itu selain fisik juga harus mentalnya, jiwanya, psikisnya, seperti itu, Prof? Sehat tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi dari keseluruhannya, dari mind, body, dan spirit. Dari ketiga inilah yang akan menentukan apakah dia sehat atau tidak. Tapi banyak orang melihat kalau dia sudah tegang, cemas, dan bingung, itu mereka menganggap bahwa ini saya sudah sakit. Padahal kalau mereka sakit, sering orang melihat yang merasa nyaman itu justru dianggap tidak sakit. Seperti misalnya, saya tidak mengerti apa-apa yang ada terjadi sekarang, cuek-cuek saja, untuk apa sih? Nah, yang mereka seperti inilah yang perlu kita pikirkan apakah dia benar normal atau tidak. Tetapi yang justru merasa cemas, tegang dalam keadaan ini itu normal. Kalau dia tidak cemas, tidak tegang, tidak bingung melihat situasi yang baru ini, itu bukan orang yang kita anggap normal, tapi justru dia yang tidak merasakan ini akan kita anggap ada sesuatu. Nah, karena itu kalau Anda merasa cemas, tegang, itu hal yang biasa terjadi dan semua orang akan merasakan keadaan ini. Untuk itulah kita perlu menyampaikan, kalau Anda merasakan seperti itu, jangan dirasakan cemas tegangnya itu, tapi keluarkanlah dahulu. Apakah dengan teriak, dengan nyanyi, apakah dengan gerak dan sebagainya, sehingga kecemasan dan ketegangan itu keluar, dan baru setelah itu Anda renungkan apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. Bisakah melihat situasi COVID ini sebagai pelajaran baru buat kita? Jangan dilihat negatifnya, kemana ndak bisa, kemana repot cuci tangan dan sebagainya. Tapi justru diajarkan, biar kita seperti zaman dahulu di Bali itu diajarkan, kalau datang ke rumah orang harus di depan pintu sudah ada gentong untuk cuci tangan dan sebagainya, itu sudah ada. Tapi kita kan sekarang tidak pernah melakukan itu. Nah, COVID inilah yang mengajarkan kita bisakah bersih. Sebelum tidur, mandi dahulu, ganti baju dan sebagainya. Ini pelajaran yang bagus. Kalau kita mau melihat positifnya dari COVID ini, tentu kita akan merubah diri kita menjadi orang yang lebih berguna dan lebih berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus. Baik, Prof, berarti setiap orang tentunya ingin sehat, tetapi kalau kita berbicara tentang gangguan kejiwaan atau gangguan mental ini sendiri, setiap orang bisa terkena. Setiap orang terkena, tetapi tergantung dirinya. Apakah dia mau menghadapinya atau dia ketakutan menghadapinya. Jadi kalau dia seperti tadi yang saya sampaikan, ini hal yang positif yang perlu saya pelajari. Ya tentu dia akan ikut situasi ini, merubah dirinya dan membuat hidupnya lebih bahagia lagi. Tapi kalau dia ketakutan dan kemudian dirasakan dan kemudian dia akhirnya mengurung diri, tentu ini akan menjadi gangguan. Nah, karena itu kami berharap kalau Anda ingin hidup sehat, jangan rasakan sakit itu sebagai suatu hal yang mengerikan, tetapi pelajari apa yang perlu saya lakukan. Kalau tegang, keluarkanlah ketegangan itu. Kalau misalnya takut, cemas dan sebagainya, lepaskan. Kalau Anda mau sembahyang silakan, kalau mau teriak silakan, yang mana semua bisa Anda lepaskan, dan setelah lepas itu tentu pikiran positif akan muncul. Setelah apa yang kita lakukan, pikiran positif niscaya akan keluarkan dahulu. Keluarkan terlebih dahulu, seperti itu, Prof. Jadi banyak orang kan diam, takut, cemas, dan kemudian menangisi dirinya, dan kemudian
akhirnya tanpa dia sadari dia teriak dan kemudian melakukan segala sesuatu, mungkin memukul orang, apakah dia membanting dirinya atau bunuh diri. Nah, karena itu saya anjurkan, sadarilah kalau dalam keadaan Anda tegang, cemas, takut dan sebagainya, lepaskan, keluarkan dahulu. Tidak usah peduli bagaimana kata tetangga, tapi saya ingin melepaskan beban saya yang saya tidak ketahui ini. Nah, ini yang jarang dilakukan orang. Baik. Dokter Cok Bagus, di awal saya sempat mengatakan bahwa dalam situasi kehidupan saat ini banyak sebagian masyarakat sangat rentan terhadap yang namanya stres. Nah, ini harusnya kita mengetahui tanda-tanda dan gejala-gejala yang harus kita ketahui. Jangan-jangan saya mengarah ke gangguan mental seperti itu. Betul. Seperti apa? Karena kita memang kalau tidak mengenai diri kita, kita menganggap itu bukan bagian dari kita. Iya. Sehingga kesannya kalau saya tidak ada gangguan kejiwaan, ya itu masalah kesehatan mental bukan urusan saya. Tapi yang harus disadari tadi adalah bagaimana kita memahami bahwa kesehatan tadi tidak bisa hanya fisik saja, dan mental adalah bagian dari diri kita yang juga harus kita tidak hanya sadari tetapi juga harus pahami. Nah, indikator yang paling sederhana itu adalah dari tidur, kita bisa lihat. Kalau tidurnya terganggu, itu mulai dari apakah sulit untuk memulai tidur, kemudian sulit untuk mempertahankan tidur, atau justru terbangun kemudian di tengah tidur dan tidak bisa tidur lagi. Nah, itu adalah indikator bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak beres. Itu sudah merupakan gejala? Gejalanya termasuk gejala ringankah atau sudah termasuk? Nah, sekarang tergantung intensitasnya, seberapa sering, kemudian seberapa berat yang dirasakan. Karena tidur itu tidak hanya menghitung jumlah jam tidur saja, tetapi ada kualitas yang juga harus diperhatikan. Kualitas itu bisa dilihat apakah dia mimpi saat tidur itu, terbangun kemudian mimpi buruk, dan setelah bangun tidur merasa lemas, atau justru melihat juga wajah banyak berminyak. Nah, ini menandakan bahwa kualitas tidur kita tidak baik. Nah, ketika kualitas tidur itu tidak baik dan dibiarkan terus-menerus, maka tentunya akan mempengaruhi proses pikir kita. Nah, kalau proses pikir yang tidak baik ini karena adanya stresor dari luar, stresor itu bisa dari dalam diri maupun dari luar, yang akan membuat kemampuan kita bereaksi sebagai sebuah stres itu apakah akan mengarah ke kondisi membuat kita bisa beradaptasi menjadi lebih baik, atau mengarah ke kondisi yang membuat kita menjadi mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau sudah ada indikator, kalau di fisik kan meriang, nyeri, kita bisa identifikasi dengan mudah. Tapi kalau tidur sering kita abaikan. Kita anggap toh juga besok akan tidur lagi. Padahal sudah ada masalah sebelumnya, mungkin di kantor, konflik dalam diri, kemudian tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut, akhirnya terbawa ke dalam tidur, besoknya jadi pikiran objektif tidak muncul, tambah muring-muring, tambah lama, tambah bermasalah. Dan ini tidak hanya mengenai orang dewasa saja yang harus dipahami. Kesehatan jiwa itu bisa mengenai siapa saja, dari kalangan umur dari mulai anak-anak, dewasa sampai lanjut usia. Karena banyak yang menganggap, oh kan yang dewasa saja, atau oh yang lanjut usia saja. Tidak, bisa mengenai semua orang. Sepanjang kita memiliki jiwa, maka setiap orang akan punya kans untuk mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu perlu diperhatikan, perlu dipahami, agar kita bisa semakin dini, semakin baik dalam mengatasinya. Jangan sampai mengalami keterlambatan dalam penanganan. Baik, dari gejala ringan, dari tidur, bisa dikatakan demikian. Ini kita berbicara tentang tidur yang berkualitas atau kuantitasnya, Dok? Dua-duanya. Kalau kita ingin membicarakan tidur itu dari jumlah tidur, tapi juga kualitas. Nah, jumlah sering kita karena di kedokteran mengajarkan 7-8 jam, akhirnya mematok diri. Padahal tidak harus seperti itu. Contohnya Prof. Suryani dari pengalaman beliau katanya tidur 1-2 jam sehingga bisa punya anak setiap tahun 1 orang. Ini kan menunjukkan mampu. Presiden pertama kita Soekarno juga 1-2 jam bisa memimpin negara. Di Inggris Margaret Thatcher 1-2 jam memimpin negara juga. Nah, ini menunjukkan tidak hanya kuantitasnya saja, tapi kalau kualitasnya bagus, itu justru memberikan hasil yang
optimal untuk kita berfungsi sebagai manusia. Sebentar, menarik sekali, Prof. Sampai saat ini masih melakukan ritual 1 sampai 2 jam tidur? Sampai saat ini. Boleh Anda tes, pasien saya sering nelpon jam 1, jam 2, jam 3. Saya terima. Jadi setiap orang punya kemampuan, kalau mau dilatih bisa. Bukan berarti tidak bisa. Jadi bukan hanya ketika saya menginginkan, saya ingin seperti Profesor Eka Suryani 1 sampai 2 jam, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak, seperti itu, Prof? Semua orang bisa kalau Semua orang mau. bisa. Kalau mau. Ya, kalau mau. Tapi kebanyakan kan ingin menikmati tidur lelap. Sebab tidur yang menentukan adalah kualitasnya. Baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang berguna, ya tanpa melakukan itu tidak mungkin. Seperti saya punya anak banyak, kemudian di luar, kemudian saya nulis banyak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena jumlah tidur saya kurang. Tapi bukan berarti saya tidak tidur. Ya, tetapi bisakah kita tidur lelap? 1 jam pun sama dengan 10 jam. Tetapi kalau tidurnya 10 jam kemudian mimpi gelisah dan sebagainya, ya sama saja dengan cuma tidur saja. Hidup kita hanya untuk tidur dan bangun. Jadi 1 jam tidur lelap itulah yang harus kita pelajari, bisa dipelajari. Tapi jangan langsung biar seperti Bu Suryani 1 jam. Sekarang sudah ngantuk-ngantuk juga demikian ya. Tubuh itu kan perlu menyesuaikan diri. Itu saya berapa tahun mempelajari ini. Saya sejak umur 14 tahun melakukan hal ini. Manfaat apa yang kita dapatkan ketika bisa melakukan hal tersebut, Prof? Banyak hal kan, saya bisa banyak membaca, melakukan segala sesuatu. Ada pasien, waktu kecil saya sudah menerima pasien, saya terima. Jam berapapun dipanggil saya siap. Dan sekarang pun juga demikian. Yang penting ke arah positif, karena takutnya sekarang kalau bisa tidur 1-2 jam dipakai update statusnya, postingan main Instagram. Anak nggak terurus, keluarga nggak terurus, sibuk dengan. Itu gejala ringan yang harus kita ketahui. Ya, salah Dokter. satunya dari tidur, tapi juga sering adalah keluhan fisik yang berulang. Keluhan fisik yang berulang. Ini juga karena dianggap mengeluhnya fisik, jadi tidak dipikirkan bahwa ada background secara kesehatan mentalnya yang mulai terganggu. Jadi dokter-dokter juga sering melihat hanya keluhan fisiknya saja. Padahal kalau orang sudah mengeluh berulang-ulang dengan kondisi yang sama dan diperiksa tidak ada permasalahan, pasti ada dasar psikologisnya. Demikian juga kalau memang betul dia mengalami sakit fisik dan berlangsungnya lama, tentu akan mempengaruhi kejiwaannya juga. Karena banyak kami melihat, misalnya pada kasus kencing manis, dokter sudah ngasih obat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi ada satu aspek yang dilupakan. Ketika ditanya, ya saya sudah ke dokter berobat rutin, tapi tetap begini saja, gula darah saya kadang naik, kadang turun, makan sudah saya atur, olahraga sudah, tapi tidurnya gimana ketika ditanya? Ya itu, saya sering ada kepikiran kalau mau tidur susah dan tidak ada yang mengidentifikasi ini. Sehingga ini yang membuat kemudian ketika yang harusnya self healing lewat tidur itu dialami tidak terjadi, maka lambat laun dia akan kehilangan motivasi untuk hidup. Sakit saya tidak sembuh-sembuh, kondisinya begini saja, saya sudah berobat, ujung-ujungnya akan ada mulai pikiran keinginan bunuh diri. Baik. Nah, kalau sudah muncul keinginan bunuh diri, tidak ada yang menanggapi, dia akan mencoba. Nah, setelah mencoba, kalau berhasil, selesai cerita, tidak bisa diulang. Tapi kalau tidak berhasil, bukan berarti permasalahan itu selesai. Dia akan tetap ada keinginan untuk mencoba, bahkan naik menjadi 80%. Nah, ketika usaha kedua dilakukan, sering akan berhasil. Nah, ini yang sering tidak teridentifikasi, sehingga terkesan, oh biasa-biasa saja, dia periksa ke dokter, keluhan sakit fisiknya ditangani, tetapi tidak ada yang mencoba melihat lebih jauh bahwa sudah ada permasalahan psikologis yang dialami. Dan ini kami lihat juga pada mereka-mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, sering yang menjadi dasarnya karena penyakit fisik yang kronis, karena komunikasi interpersonal yang tidak bagus, dan juga tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kondisi secara kejiwaan yang perlu mendapatkan penanganan segera. Baik.
Baik, Dr. Cok Bagus, Prof. dan Bu Kadek, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara tentunya masih dengan topik kita yaitu gangguan mental, gejala penyebab, dan bagaimana cara mengobatinya. Akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Rumah Sehat Santoso. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang. Rumah Sehat Santoso. Perempuan Bali Bicara kembali hadir dengan topik gangguan mental, gejala penyebab, dan bagaimana mengobatinya. Bu Kadek selaku ketua tim penggerak atau dari sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali ini sendiri, peran PKK sebagai mitra pemerintah ini cukup besar juga, Bu Kadek. Kita mengetahui ada dua hal kegiatan dari PKK yaitu sosialisasi dan aksi sosial, dan Ibu pun sudah banyak mensosialisasikan, termasuk juga hari ini kita mensosialisasikan bagaimana hal-hal yang bisa saja terjadi di masyarakat, gangguan mental seperti itu, dan sudah menggandeng pakarnya seperti itu. Dan apa yang Ibu inginkan atau gerakan ini yang Ibu harapkan ke depannya nantinya, Bu? Jadi ke depannya kita menginginkan dari tim penggerak PKK dengan sosialisasi ini mudah-mudahan apa yang kita harapkan di masyarakat, jadi apa yang terjadi di masyarakat di masa pandemi ini, karena kita ketahui banyak yang terjadi, mudah-mudahan ini baru gejala ya. Jadi kalau memang sudah ada seperti itu, yuk sama-sama, karena seperti tadi disampaikan bahwa kesehatan itu tidak saja fisik, juga mental, yang jiwa raganya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat, bagaimana supaya hidup kita sehat, sehingga akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, di mana PKK itu adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan keluarga. Di mana dalam kesejahteraan keluarga itu adalah salah satu indikatornya yaitu supaya kita sehat. Karena kalau sudah kita sehat, itu akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, perilaku hidup kita juga, dan ini mulai dari keluarga. Dan satu kegiatan yaitu program unggulan dari 5 program unggulan di situ adalah pola asuh yang penting. Jadi pola asuh anak dan remaja di era digital. Itu salah satu program unggulan dari tim penggerak PKK yaitu dalam hasil Rakernas ke-9 ini. Jadi mulai dari keluarga, bagaimana kita supaya ada komunikasi di antara keluarga, satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain, sehingga tidak tadi disampaikan tidak diam. Kenapa diam? Karena kita tidak tahu kenapa, apa yang dia pikirkan. Jadi dengan adanya komunikasi, apa yang menjadi kebutuhan dari putra-putri kita, dari keluarga kita di dalam satu rumah, kita awal dulu dari keluarga, karena keluarga itu di dalam Rakernas 9 adalah gerakan nasional itu, gerakan nasional ada keluarga pelopor perubahan. Jadi dari keluargalah, mari kita sama-sama berubah dengan situasional seperti ini. Yuk kita hadapi sama-sama. Bagaimana caranya? Mulai dari diri kita dulu, supaya kita bisa mengkumpulir dengan anggota keluarga semua. Jadi mari kita sama-sama apa yang menjadi kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain. Yuk kita komunikasikan, jangan dipendam sendiri, karena ini akan sangat bahaya. Jadi akan sangat mempengaruhi jiwanya. Sehingga jadi kalau sudah kita sampaikan, curhat dengan orang yang tepat, itu akan mengurangi beban yang bersangkutan. Baik, Prof. Salah satu visi dari tim penggerak PKK adalah terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa. Seperti itu. Sejak kapan kita harus mempersiapkan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa ini seharusnya, Prof? Seharusnya sejak mulai kita membuat anak itu. Sejak mulai membuat anak. Ya. Sebab di sanalah di Bali itu kan diajarkan bahwa kalau ingin punya anak saputra, bertapalah. Konsep Bali itu luar biasa. Kita tidak boleh melakukan hubungan seksual seenaknya saja. Kita harus siapkan dahulu, kalau itu sudah masa subur,
melakukan hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh suami istri. Sekarang kan anak-anak siapapun bisa melakukannya. Nah, perlu diajarkan bahwa hubungan seks hanya boleh dilakukan setelah menikah. Baik. Ini hanya bisa kalau dari kecil kita sudah tanamkan pada anak itu hubungan seks bukan untuk cuma kesenangan saja. Ini masalah yang lebih penting lagi. Nah, kalau kita sudah bisa memberitahu dan mengajarkan pada anak-anak bahwa hubungan seksual itu akan menentukan masa depan, sebagai orang tua maukah mempelajari hal itu? Jadi saya selalu menganjurkan sebelum menikah, bisakah kedua orang ini diperbaiki dulu memorinya? Karena banyak mereka itu berasal dari keluarga yang keras, yang penuh dendam dan sebagainya, sehingga nanti kalau dia menikah membawa masalah itu kembali. Jadi masalah yang ini muncul adalah waktu dia dibuat, apakah ibu bapaknya dalam keadaan tenang, bukan memperkosa, bukan sekedar seks, tetapi memang akan mempersiapkan untuk mempunyai anak. Dan setelah itu, bisakah ibu bapaknya terus memberikan kasih sayang bahwa ini ada anak. Jadi roh itu sudah ada waktu hubungan seksual. Sperma, ovum, dan Tuhan akan bersatu, di sanalah ada roh. Hari pertama sudah ada. Dan ini sudah lengkap. Tapi orang kan tidak pernah menganggap. Kalau telat sedikit kemudian digugurkan, itu membunuh. Nah, ini yang tidak pernah diajarkan bahwa setelah terjadi atma itu nanti akan menempel di kandungan ibunya, dia sudah bisa mendengar, bisa merasakan. Jadi kalau ibu berkelahi saat dia di dalam kandungan, dia tahu, dia rasakan. Karena itulah dianjurkan kalau sedang hamil bertapalah. Apalagi waktu melahirkan, itu untuk menanamkan jiwa juang pada anak. Jangan menjerit, jangan menangis, tapi hadapi ini untuk menanamkan pada anak apapun yang terjadi akan saya hadapi. Hidup itu perjuangan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau Tuhan mengendaki. Dan kemudian setelah 10 tahun pertama, maukah ibu itu membina anaknya dengan baik, jangan berkelahi, tetapi memberikan susu dengan ngobrol, menyanyi, mesatwa. Itu yang perlu dilakukan. Kalau sudah seperti itu, lepas anak itu, dia bisa segalanya. Nah, karena itu dari program PKK ini kami sambut dengan baik, karena baru pertama kali ada dari pemerintah yang mau menyebarkan hal ini. Jadi konsep Bali itu adalah atma itu. Sudah atma itu sudah manusia. Tapi kan dari KB, keluarga berencana yang dipaksakan pada kita pakai spiral, itu membunuh. Karena kalau memang tidak membunuh, tidak ada orang yang lahir dengan spiral. Sehingga kalau pasien datang kepada kami, bukan pertanyaannya gangguannya apa, pernahkah keguguran atau menggugurkan? Karena banyak gangguan jiwa terjadi adalah akibat saudara-saudaranya atau dia menggugurkannya. Rohnya itu tetap ada. Memang ini dibilang ini tahyul dan sebagainya. Sekarang dunia kesehatan sudah menerima bahwa semua orang punya roh, atma, dan kemudian dari mind, body, spirit itu sudah menentukan bahwa itulah manusia yang lengkap. Oke, baik. Ternyata harus dipersiapkan sejak dalam pembuatan anak itu sendiri. Jadi kalau ada yang digugurkan, tolong ibu bapaknya berdoa dan kemudian doakan anak-anak ini biar mendapat jalan terbaik menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak, semua keluarganya akan diganggu. Baik. Hanya dia saja, anaknya saya tidak. Baik, ketika kita berbicara tentang gejala gangguan mental ini sendiri, pasti akan melihat ke belakang. Ini apakah ada hubungannya dengan keturunan, Prof? Gangguan jiwa tidak karena keturunan. Karena seperti tadi, trauma waktu dia dibuat, dilahirkan, dan kemudian dibesarkan. Baik. Dr. Chow, kalau kita berbicara tentang penyebab dari gangguan jiwa ini sendiri, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari gangguan jiwa seseorang, Prof? Dr. Chow. Saya setuju dengan Prof bahwa gangguan jiwa itu bukan keturunan. Meskipun memang ada persentase yang menunjukkan ketika orang tuanya atau dari keluarganya ada yang mengalami gangguan kejiwaan, punya kans lebih besar untuk mengalami gangguan jiwa. Tapi bukan berarti 100% kemudian.
Nanti takutnya kan kalau sudah ada riwayat nggak ada yang mau nikah sama anak ini karena keluarganya katanya ada riwayat kan gangguan kalau jiwa. mau nikah harus lihat bibit, bobot, bebetnya, seperti itu. Ya betul, tapi kita kan melihat bahwa hidup ini juga perjuangan ya. Kalau memang senang dengan perjuangan ya tentu itu tantangan untuk kita hadapi. Tapi saya melihat memang kata Prof tadi kan trauma. Cuman trauma itu banyak tidak menyadari, menganggap bahwa kalau sudah ada sesuatu yang terlihat, trauma karena fisik, itu baru dianggap trauma. Padahal trauma itu bisa karena kekerasan secara verbal, kekerasan secara emosional, atau seperti tadi adanya kekerasan secara seksual. Nah, kekerasan-kekerasan ini sering tidak disadari, utamanya yang verbal dan emosional. Ibu yang cerewet, kesannya, oh normal ibu cerewet. Padahal buat anak, itu adalah sesuatu yang membuat mereka sakit hati. Karena mereka tidak didengar, hanya orang tua yang bicara. Itu satu sisi. Belum lagi ketika mereka sekolah. Ketika mereka sekolah, kemudian ada proses yang membuat mereka mengalami bullying dan sebagainya. Nah, syukur-syukur seperti tadi harapannya adalah keluarga yang ideal yang terbuat. Sehingga anak yang terlahir pun adalah anak yang memang tahan banting. Kualitas baja lah istilahnya. Jadi kayak vas bunga kalau dari besi ketika dipukul mungkin tidak akan mudah pecah seperti kalau terbuat dari keramik. Nah, cuman sayangnya kan kita tidak tahu seberapa kuat anak tersebut menghadapi tekanan dari luar yang akan mempengaruhi kondisi dirinya. Nah, sebagai contoh, seorang anak SMP melihat hal sederhana, ayahnya selingkuh. Mencurigai ayah selingkuh, bahkan tidak langsung kejadian itu, tapi mencurigai. Buat orang tuanya nggak ada masalah karena mereka tidak ada melakukan, kemudian tetapi buat anak itu seolah-olah figur yang begitu ideal buat dirinya itu hancur. SMP berjalan biasa, orang tua tidak menganggap ada masalah, tapi ketika SMA dia mulai pacaran, muncul lagi. Karena pacar yang dihadapi seolah-olah seperti ayahnya, tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Dan reaksi di awal yang dia lakukan ketika SMP itu mencoba menyayat tangannya karena melihat ayahnya seperti itu. Nah, ketika SMA apa yang dilakukan? Mengulang lagi, menyayat tangannya dan orang tuanya baru ngeh. Nah, jadi sudah ada waktu sekitar 3 tahunan yang dia simpan sendiri kondisi itu, dan kalau dibiarkan, muncullah seperti tadi, akan mengalami gangguan kejiwaan. Karena dia sudah mulai menyakiti dirinya, merasa sedih berkepanjangan, jatuh ke kondisi depresi, bahkan sudah mulai ada keinginan bunuh diri selain hanya menyayat, tapi betul-betul ingin mengakhiri hidupnya. Nah, ini yang saya katakan, trauma kalau tidak teridentifikasi dengan baik, maka itu akan seperti bom waktu. Ya, bukan sekarang dipukul, besok sudah ketahuan efeknya. Atau sekarang makan cabai langsung terasa pedasnya. Tidak seperti itu kalau untuk masalah psikologis, karena kita punya kemampuan untuk beradaptasi sebenarnya. Ketika ada tekanan, ada stresor, kita akan mencoba untuk beradaptasi, mempertahankan dalam kondisi normal. Cuman kemampuan untuk bertahan itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya tahan banting seperti Prof, ya seperti baja itu dipukul balik, sehingga ketika konflik itu muncul, banyak yang justru hancur lebur dalam sekali hitungan. Tetapi yang sering saya ingat dari Prof adalah bagaimana ketika kita menghadapi konflik itu bisa menari di atas konflik. Nah, ini yang perlu dipelajari dan saya rasa Prof lah yang paling expert untuk bisa memahami menari di atas konflik itu seperti apa. Ini karena menari di atas permasalahan seperti itu. Seperti apa itu, Prof? Bisa disampaikan? Ya, kalau kita punya masalah jangan ditangisi, jangan jengkel, tapi apa yang terjadi? Seperti saya disuruh waktu dihina bahwa waktu menyampaikan konsep melihat manusia itu secara menyeluruh dari mind, body, spirit, sosio budaya. Saya sampaikan hal ini di seminar psikiatri yang dihadiri oleh 350 orang. Apa kata profesor saat itu yang dianggap godfather psikiatri? Suryani, kamu bukan ilmuwan, kamu bukan dokter, bukan psikiater. Kamu cuma dukun saja. Semua psikiater mentertawakan saya. Orang lain pasti pingsan. Tapi saya dengan tenang menjawab, ya tergantung kita melihat. Seperti zebra, dasarnya hitam apa dasarnya putih?
yang saya tangani bukan Anda di depan saya ini. Yang saya tangani adalah masyarakat Bali. Mereka percaya dengan konsep saya, manusia itu punya atma, roh, atau apalah namanya, selain mental dan jiwa dan badan. Nah, setelah itu saya tidak pernah diajak, tapi saya jalan. Dan sekarang WHO menggunakan konsep Bali ini untuk sehat, melihat manusia keseluruhannya dari mind, body, spirit, sosio budaya. Tapi reaksi saat itu untuk bisa tidak terdiam tapi memberikan respon, dan jadi kesannya kan bisa menari kemudian di atas tekanan. Nah, itu yang saya rasa perlu kita pelajari semua, sehingga ketika mendapatkan sebuah tekanan, stresor itu, stres yang muncul dari sebagai reaksi dari stresor itu tidak sampai membuat diri kita kemudian jatuh ke keadaan mengalami gangguan kejiwaan. Baik. Tidak sampai kemudian membuat vas bunga yang begitu indah itu harus hancur berkeping-keping hanya karena pukulan satu kali saja. Nah, itu yang perlu saya rasa masyarakat mulai melihat diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga dari sana akan menyadari bahwa ada hal utamanya dalam kesehatan mental yang perlu menjadi perhatian. Baik, ketika kita sudah terindikasi mengalami gangguan kejiwaan, tentunya ada solusi atau pengobatannya. Nah, bagaimana mengobatinya? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Rumah Sehat Santoso. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang. Rumah Sehat Santoso. Gangguan mental, gejala, penyebab, dan bagaimana mengobati masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Dr. Cho, kalau kita berbicara tentang komplikasi yang ditimbulkan, adakah komplikasi yang bisa ditimbulkan dari gangguan kejiwaan ini yang mungkin saja terjadi pada seseorang? Ya, ketika mengalami gangguan jiwa itu mulai ada yang ringan, kemudian yang sedang, sampai yang berat, dan pada akhirnya akan berujung pada pengakhiran dirinya kalau kita tidak tangani dengan bagus. Sehingga komplikasi yang paling berat yang kami lihat adalah tindakan bunuh diri itu. Untuk itu ini menjadi indikator buat kita semua bahwa kalau di suatu masyarakat itu sudah ada tindakan bunuh diri atau catatan kejadian bunuh diri, itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita dalam keadaan sakit. Di Bali ini tidak pernah dalam setahun itu tidak ada kasus bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Bali yang dijuluki sebagai Pulau Dewata ini, pulau yang penuh dengan keharmonisan dan dalam mencari kebahagiaan tinggal datang ke Bali, ternyata menyimpan permasalahan yang luar biasa bahwa masyarakat kita dalam keadaan sakit. Nah, kalau ini tidak diperhatikan dan tidak dicarikan solusinya, maka komplikasi yang tadi Karang katakan itu akan betul-betul menggerogoti seluruh elemen masyarakat kita. Nah, sehingga perlu upaya seperti yang dilakukan sekarang oleh PKK, mulai mengedukasi, mulai memberikan informasi bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan kita sendiri. Karena kalau tidak, maka seperti tadi akan rontok dengan sendirinya tanpa kita sadari. Karena kita tidak bisa lihat ya, kalau fisik bisa lihat ini tangannya yang luka, tapi kalau jiwa di mananya, itu yang jadi pertanyaan kan, jiwanya yang mana? Baik. Bahkan kita mengatakan jiwa saja kadang hati yang ditunjuk, jantung yang ditunjuk. Nah, itu yang membuat tidak mudah untuk mengidentifikasi, tapi itu ada dan harus kita cermati dan harus kita pahami bersama. Baik, seperti kata Bu Kade tadi, curhat kepada orang yang tepat. Seperti itu. Ya. Prof, ini kalau kita berbicara tentang kejiwaan,
gangguan kejiwaan ini sendiri, seperti sakit kebanyakan kayak flu itu bisa menular. Ini benarkah gejala kejiwaan bisa menular nggak sih, Prof? Menular kalau dia mengikuti gaya orang itu. Jadi kalau ingin kita tidak terganggu, maka bisakah kita mengurangi jumlah gangguan jiwa yang ada sekarang ini? Ya, karena kami melihat gangguan jiwa di Bali itu tinggi sekali, gilanya, bunuh dirinya dan sebagainya. Nah, itu seperti tadi teori yang paling gampang adalah bagaimana kita menghilangkan trauma. Jangan menganggap bahwa ini faktor keturunan. Dulu waktu bom Bali dan peristiwa-peristiwa lainnya, kami sudah melakukan gerakan massal menterapi korban-korban bom Bali agar tidak terjadi gangguan jiwa dan sebagainya. Bisakah hal itu kembali dilakukan? Dengan membawa siapapun yang merasa terganggu, kita terapi secara massal, karena kalau datang ke psikiater tentu biayanya sangat mahal. Tetapi dengan adanya gerakan PKK seperti ini, yang perlu kita terapi adalah guru-guru TK dan guru SD. Karena dialah yang akan bisa mengantarkan anak-anak ke tingkat yang lebih bagus. Karena guru TK dan SD itu tidak bisa menyanjung anak, tidak bisa mengajak tertawa dan sebagainya, karena mereka pun juga penuh dengan beban. Padahal TK itu teman bermain loh. Kalau di sana dia bisa bermain, bahwa ada guru yang mengatakan, aduh kamu pinter, kamu manis dan sebagainya, itu akan membuat anak itu akan menjadi lain. Jadi kalau memang ingin ibu PKK melahirkan anak berkualitas, yang perlu diterapi adalah guru TK, guru SD. Baik. Dan kemudian tanamkan pada anak-anak, jangan melakukan hubungan seksual. Anda mampu mempertahankan, menyerahkan keperawanan kepada calon suami atau kepada istri. Tidak hanya perempuan yang harus mempertahankan keperawanan, laki-laki pun juga harus demikian. Nah, setelah menikah, itu berarti Anda akan melahirkan anak-anak berkualitas. Prof langsung nunjuk saya loh. Sebab kecil-kecil sekarang sudah hubungan seksual. Oke, Dr. Cho, ini kalau kita sudah seseorang terindikasi sudah mengalami gangguan kejiwaan, ini adakah pengobatannya? Adakah pilihannya seperti itu? Sangat banyak sekarang ini. Kalau dulu mungkin kalau belum ada psikiater, biasanya masyarakat kita akan melihat apakah ini skala atau skaler. Dan sering akhirnya mereka datang karena jiwa tidak terlihat, datanglah ke pengobat tradisional atau ke Balian. Nah, Balian biasanya kalau yang baik itu akan jujur mengevaluasi secara objektif. Kalau dalam waktu tertentu tidak bisa mereka tangani, mereka akan katakan ini masalah medis. Nah, sekarang kita sudah punya lebih dari 50 psikiater di Bali, sehingga kalau ada masalah gangguan jiwa bisa datang ke tenaga profesional, yaitu psikiater, untuk mendapatkan pengobatan secara medis, dan juga memberikan konseling secara psikoterapi yang mampu untuk mengubah nanti konsep pikirnya. Karena yang ditarget itu bukan hanya terapi, tetapi bagaimana memunculkan healing. Sekarang kan lagi ngetren nih kata healing. Karena memang itu yang diharapkan. Healing itu lebih sustainable, lebih memberikan jangka panjang dalam kesembuhan seseorang, dan bersifat kemandirian, muncul dari diri sendiri. Sehingga kita katakan kesembuhan itu bukan karena obat yang kami berikan, bukan karena terapi yang kami berikan, tapi karena muncul dari diri Anda sendiri, dari keinginan untuk sembuh. Nah, kalau tidak ada keinginan untuk sembuh, jangan harap obat paling manjur apapun, terapi paling baik apapun tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan Anda. Karena Anda tidak mau buka mulut untuk minum obat, Anda tidak mau menerima bahwa ada masalah dalam diri Anda. Maka dari itu kunci kesembuhan itu adalah datang dari diri kita sendiri. Datang dari diri kita sendiri, berarti ada manfaat layanan konseling bagi kesehatan jiwa ini. Betul, sangat besar pengaruhnya, karena yang tadi mereka merasa hanya saya yang punya masalah, tidak ada tempat untuk menyampaikan kemana permasalahan saya, akhirnya ada ruang. Baik. Ada ruang yang bisa membuat mereka merasa nyaman, aman. Karena kuncinya adalah safety. Ketika mereka merasa aman, maka keinginan untuk menyampaikan, mengungkapkan permasalahannya menjadi lebih mudah. Baik, Prof. Bagaimana caranya menghilangkan trauma, Prof? Cara menghilangkan trauma adalah dengan cara bisa hipnosis, atau bisa dia belajar sendiri meditasi.
meditasi spiritual. Meditasi banyak sekali. Dan kalau itu sudah bisa, ya tentu dia akan bisa lepas dari gangguan jiwanya. Tapi sekarang saya melihat psikiater lebih banyak menggunakan obat. Jadi tolong pasien-pasien berpikirlah mencari psikiater yang mau mendengarkan masalah dan mengajak ngomong dan kemudian menterapi penyebabnya. Sebab kalau obat saja, lama-lama otak kita akan mengecil. Lihat pasien-pasien tamatan Bangli, adakah wajahnya tenang? Karena obat terus dan obat terus. Jadi ini perlu menjadi perhatian, walaupun apa yang kami katakan ini ditentang, tapi buat kami yang penting kami ingin menyadarkan masyarakat, kesembuhan Anda bukan karena obat. Kesembuhan Anda adalah kalau memori itu diperbaiki, Anda pasti akan kembali. Baik, Bu Kade, dari perbincangan ini, apa yang dari tim penggerak PKK Provinsi Bali yang diharapkan ke depannya? Kami harapkan jadi kader-kader PKK di seluruh Bali dimanapun berada, mari kita sama-sama kenali diri kita dulu. Fisik kita, kesehatan fisik kita, dan mental. Kalau memang itu sudah ada gejala yang memang diragukan lagi selain fisik, jangan ragu-ragu. Yuk kita periksakan diri bahwa memang itu penting, selain periksakan fisik juga mental perlu kita sampaikan. Jadi cari ahlinya yang tepat sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk gangguan mental ini tidak terjadi lagi, tidak bertambah lagi di Provinsi Bali. Jadi kami harapkan yuk kita mulai dari keluarga-keluarga dimanapun berada, dari kader PKK. Kami harapkan yuk gangguan mental ini mungkin ada yang malu-malu menyampaikan, jangan ragu-ragu lagi. Kita cari, kita konsultasi dengan ahlinya, terutama sudah kita hadirkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengedukasi partisipasi juga dari masyarakat untuk kesehatan yang lebih baik sesuai dengan visi PKK dan juga visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Baik, Bu Kade, kemudian Profesor, terima kasih Dr. Cho. Sama-sama. Ini yang sangat luar biasa sekali, menari di atas konflik sendiri. Aduh, ini yang harus saya pelajari dari Profesor Suryadi tentunya. Sampai di Sukarno Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Saming rasa yang pika bete Samian talar ngerasa yang pakai wahe Ulian ulagu mata gumite Neng rana yang pika bete mangkin Ngireng ngapti yang mang degelis meging